Di tengah keramaian dunia modern yang serba cepat, kali ini potret mengajak Anda untuk menjelajah sebuah desa tersembunyi yang menawarkan kedamaian dan kebijaksanaan. Di sini kita bisa merasakan keindahan yang tak ternilai dari kesederhanaan. Hendrik, ini pakaiannya katanya emang harus pakaian yang dibuat langsung sendiri. Betul, Gitu jahitan ya? tangan. Harus jahitan Iya. tangan, Hendrik. Udah terbiasa jalan, Iya. nggak tanpa alas kaki, boleh ya? Boleh. Nanti kita lihat ya. Siap. Di sini kita bisa merasakan keindahan yang tak ternilai dari kesederhanaan. Alam, budaya, dan kearifan lokal berpadu harmoni dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Inilah potret, jejak tradisi yang tak tergoyahkan. Ya, pemirsa, kali ini Potret Dai TV ini akan melakukan perjalanan yang sepertinya cukup panjang ya. Kira-kira kita akan kemana dan kita akan mengeksplor apa lagi? Ikutin perjalanan kita. Dari Medan menuju Bandara Kuala Namu, kita memilih menggunakan transportasi publik yang nyaman dan efisien. Dari sini, kita akan memulai perjalanan panjang menuju sebuah tempat yang menenangkan, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Sebuah tempat yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Sesampainya di Bandara Internasional Kuala Namu, kita langsung menuju pintu keberangkatan. Oke, kita udah ada di gate ya, udah ada di Terminal 1 Bandara Kuala Namu dan kita akan menuju Jakarta. Ya, ini adalah kali pertama potret yang bermarkas di Medan, Sumatera Utara, menjelajah keindahan alam dan budaya Indonesia hingga ke Pulau Jawa. Saya sendiri sangat bersemangat untuk menjelajah dan merasakan keseruan perjalanan kali ini bersama Anda pemirsa. Saya merasakan betapa Jakarta begitu sibuk. Berbeda jauh dengan destinasi akhir kita nanti. Ibu kota Jakarta kali ini hanya menjadi tempat singgah untuk kita. Kita mutusin untuk bermalam di Jakarta. Hai, selamat pagi pemirsa. Kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Kita sekarang sudah ada di stasiun Tanah Abang. Kita akan naik kereta menuju Banten, ya. Tepatnya di Rangkas Bitung. Nah, kira-kira kita akan kemana? Ikuti perjalanan kita. Perjalanan kita lanjutkan menggunakan KRL dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Rangkas Bitung. KRL adalah sistem transportasi angkutan cepat komuter berbasis kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia. Ternyata pagi-pagi kayak gini aja udah rame banget ya. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Di perjalanan terlihat jelas perubahan landscape dari gedung-gedung tinggi dan jalanan yang penuh sesak hingga berganti menjadi sawah-sawah dan perbukitan di pinggiran Banten.
Sesampainya di Rangkas Bitung, suasana berubah menjadi lebih tenang. Perjalanan kini dilanjutkan dengan kendaraan darat yang lebih sederhana, menyusuri jalanan desa menuju Cibolegar, pintu gerbang menuju desa tujuan utama kita. Ya, pemirsa, dari Rangkas Bitung, sekarang saya sudah ada di Cibolegar. Dan kayaknya udah makin ketahuan ya, kira-kira kita akan kemana dan akan eksplor apa. Jadi ikutin kita terus. Wah, pemirsa, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya kita sampai di destinasi utamanya kita kali ini. Selamat datang di Desa Wisata Baduy. Ya, pemirsa, jadi kalau untuk masuk ke Desa Baduy, ini kita harus registrasi dulu. Jadi didata dan kita masyarakat harus tahu ya kita datang kapan dan pulangnya nih kapan. Dan biaya retribusinya itu hanya sebesar Rp5.000. Dan ada beberapa aturan-aturan, tapi nanti kita akan coba tanyain langsung ya sama masyarakat yang ada di Baduy luar. Yuk. Suku Baduy adalah tempat yang menyimpan keindahan tersembunyi, kearifan lokal yang tetap dijaga dengan teguh. Suku Baduy adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam yang sangat menjaga tradisi leluhur, dan Baduy Luar yang sedikit lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Meski begitu, kedua kelompok ini tetap memegang teguh prinsip hidup yang sederhana dan harmoni dengan alam. Pertama sekali melangkah masuk ke perkampungan Baduy, rasanya seperti memasuki dunia lain. Dunia yang tidak terjamah oleh waktu. Rumah-rumah bambu berdiri kokoh, memancarkan kehangatan dan kerendahan hati masyarakatnya. Tidak ada bangunan modern, tidak ada polusi suara apalagi udara. Yang ada hanya ketenangan. Dari sini kita akan menapaki jalan menuju jantung desa, perbatasan antara suku Baduy Luar dan Baduy Dalam. Dengan waktu tempuh sekitar 3 jam, kita akan melihat berbagai aktivitas masyarakat Baduy secara langsung. Tanpa listrik, tanpa teknologi, atau modernisasi. Nah, pemirsa, sekarang saya udah ada di pemukimannya masyarakat Baduy, ya. Dan kanan kiri ini ada banyak sekali hasil kerajinan tangannya masyarakat di sini. Ada tenunan, juga ada beberapa crafting gitu. Dan semuanya sangat otentik dan indah sekali, pemirsa. Kalau ini apaan? Asam keranji. Ini dari ininya kita juga di Baduy. Ini gimana makannya? Oh, dibuka. Ah, oke. Itu yang tinggal dimakan. Gimana, Kak? Ini tuh tinggal di hancur mas saya keranjinya. Terus itu tinggal dimakan aja. Iya. Di dalamnya ada bijinya. Enak. Asam gitu ya. Ini beda sama apa? Asam Jawa gitu tuh. Beda. Enak. Jadi ini tuh pemirsa, ini adalah namanya keranji. Ini tanaman yang khas juga ya di Baduy Dalam. Dan ini juga bisa kita beli. Harganya cuma Rp5.000. Terima kasih banyak.
Nah, pemirsa, jadi ini adalah jajanannya anak-anak Baduy ya. Ini namanya keranji. Tadi kita udah sempat beli dan ini tuh katanya cukup langka. Dan kebetulan kita datang hari ini lagi musimnya. Jadi musim keranji ini bisa sampai 7 tahun sekali nih pemirsa. Wah, ini kita cukup beruntung juga. Jadi kalau dirasa ya, ini tuh beneran kayak permen. Teksturnya lembut dan rasanya asem kayak gula, kayak asam Jawa gitu. Saya benar-benar merasakan tradisi yang mengakar kuat di sini. Perempuan dengan sabar menenun kain tradisional, sementara laki-laki bekerja di ladang. Dan anak-anak, mereka bermain dengan riang di alam terbuka tanpa gadget atau teknologi modern, namun terlihat begitu bahagia. Ini tongkatnya untuk apa? Untuk jalan. Oh, jalannya supaya gampang tuh pakai ini. Wah, pemirsa, jadi desa Baduy ini emang sangat luar biasa indah sekali ya. Dan semuanya itu sangat enak dilihat, nyaman sekali desanya dan masih sangat otentik. Nah, kali ini saya akan terus berjalan ya. Ini menuju desa Gazebo namanya. Dan di sana saya akan ketemu sama salah satu anak muda, salah seorang anak muda dari Baduy Dalam ya. Namanya Endri. Nah, Endri nanti akan ngajakin kita untuk explore lebih banyak lagi tentang desa wisata Baduy ini. Yuk. Pada tiap akhir pekan, ada banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang berkunjung. Seperti adik-adik dari Ciherang, Sumedang, Jawa Barat ini. Lihat sini dong, lihat sini dong. Say hi. Dari mana? Dari Ciherang. Oke. Nanti mudah-mudahan bisa balik lagi ke sini ya. Iya. Tas dulu dah. Di perjalanan, saya juga bertemu dengan seorang perempuan berusia 70 tahun yang sangat antusias dengan Kampung Baduy. Ya, pemirsa, sekarang saya lagi ada di Desa Legok Jeruk ya. Ini masih dalam perjalanan menuju ke Kampung Gazebo. Nah, di jalan tuh saya ketemu sama Ibu Oma siapa? Oma Eli. Oma Eli. Oma Eli ini adalah kali pertama juga Iya, datang ke Baduy. Dan Oma, kalau boleh tahu, tadi perjalanannya udah kemana aja, Om? ya dari ini Baduy luar sampai mentok sampai jembatan yang mau arah ke Baduy Dalam. Oh wow, berarti Tapi udah tidak jalan. sampai Baduy Dalam, tapi perbatasan ya. Jadi jembatan Itu tadi berapa jauh jalannya? Berapa jam? 3 kilometer. Oh cuma 3 kilo, cuman ya jalannya tuh curam gitu ya. Berapa jam? Berapa jam kira-kira? Berapa jam? 2 jam. 2 jam lebih ya, Om. 2 jam, Masih iya. sanggup. Om, usianya berapa sih kalau boleh tahu, Om? 70. Oh my. 70 tapi masih mau explore ya, Om? Ya, Gimana ya dikasih. apa namanya? Ininya Oma ngelihat desa wisata Bagus Baduy. sekali ya. Alamnya ini luar biasa. Jadi menurut cerita itu enggak. Jadi kalau yang Baduy Dalam itu kalau mandi enggak, sabunnya enggak, jadi tidak terkontaminasi. Airnya itu jadi bersih. Jadi enggak kena sabun, enggak kena sampo. Jadi kalau cuci baju dia pakai kelerak. Oke. Ya kalau cuci rambut itu juga pakai honje itu. Jadi alamnya masih bagus sekali ya, masih udaranya, jadi sehat semua tuh, enggak ada yang pakai kacamata ya. Oma sehat-sehat. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih, terima Mudah-mudahan kasih. nanti selamat juga sampai ke rumah lagi. Ya, terima kasih. Beberapa desa sudah kita lalui, dan perjalanan sudah memakan waktu sekitar 2 jam lebih menyusuri jalan setapak menuju desa Gazebo, desa yang akan menjadi tempat kita bermalam. Halo adik-adik, lagi pada ngapain kalian? Pada main kan. Main. Oh, jadi kalau di sini tuh main sama teman-teman kayak gini, ngapain aja biasanya mainnya? Main kelereng.
kelereng. Terus main apa lagi? Oke. Tapi juga bisa ini kan, kalian bisa nenun juga ya? Udah pada bisa semua? Serius? Wow, hebat. Tas dong kalau gitu. Omnya jalan lagi ya. Tas. Aduh, pemirsa, ini memang perjuangan untuk sampai ke Kampung Gazebo ini cukup luar biasa ya, treknya naik turun. Tapi ini saya ketemu sedikit tempat yang cocok untuk saya rehat sebentar atau sekedar ngelihat pemandangan yang sangat epic ya dari desa wisata Baduy ini. Pemirsa harus lihat ini. Wah, keren banget ya. Tuh. Ini masyarakat di situ emang benar-benar tinggal di alam. Wah, halo. Halo, Kak apa Hendrik. kabar? Baik, Kak Hendrik Senang gimana banget, ya. kabarnya? Baik juga. Terima kasih. Udah nungguin dari tadi dong. Udah lama sih, sekitar jam berapa ya? Maklum masih pemula. Iya. Tapi perjalanan dari sana ke sini tuh emang bikin saya banyak berhentinya. Iya, Kak nggak Hendrik, apa-apa. karena emang luar biasa bagus sekali Iya. desa wisata Baduy ini. Jadi kalau tempat kita sekarang ini namanya desa apa? Ini Kampung Gajebo. Kampung Gajebo. Gajebo Iya. ya. Oh, ini tuh tempat yang Iya, banyak dikunjungi orang-orang untuk sampai ke sini. betul, betul. Endri juga bilang ini adalah kawasan terakhir di Baduy Luar yang diperkenankan untuk menggunakan kamera atau telepon seluler. Karena jika kita masuk ke Baduy dalam, kita tidak akan diperbolehkan membawa alat perekam atau telepon seluler. Pakai elektronik sama sekali. Betul. Jadi kita nginepnya di sini. Di Oh, kita rumahnya nginepnya ya. di- Ini, ya. Boleh. Oh, halo. Kak, siapa? Kak Esi, Nanda. Kak, jadi bakal stay di tempatnya kakak nih kita. Iya, terima kasih banyak ya udah mau nerima kita. Katanya juga di sini yang cukup ikonik, kita tuh bisa benar-benar ngerasain tinggal kayak ya rasa masyarakat Baduy sendiri. Iya, betul. Mulai dari aktivitasnya sampai pakaiannya. Iya, Bisa juga? bisa juga. Oke, Iya. saya penasaran besok. Siap. Tapi kita istirahat dulu kali ya. Siap, istirahat Kak, dulu aja. Iya. mari. Malam di desa Baduy ini membawa kedamaian yang sulit ditemukan di dunia modern, pemirsa. Di sini kita seperti kembali ke masa lalu, tanpa listrik dan tentunya internet. Di dapur, Casey, si pemilik rumah, sedang sibuk menyiapkan jamuan makan malam untuk kami. Dengan cekatan, Casey menyiapkan hidangan dari bahan-bahan yang berasal dari alam sekitar. Kali ini malam yang tentram dan dingin terasa hangat. Kami bersantap sambil berbincang tentang apa saja. Saling ingin tahu seperti apa kehidupan yang kita jalani masing-masing. Baru sampai Jakarta. Dari obrolan kami malam ini, saya jadi makin paham bahwa kehidupan di sini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selamat pagi dari desa Gajebo Baduy Luar.
Hari ini saya diberi kehormatan untuk mengenakan pakaian adat Baduy Dalam yang berwarna hitam dan putih. Ini adalah simbol identitas dan kebanggaan warga Baduy yang menjaga tradisi mereka dengan teguh. Setiap rumah ibu-ibunya itu pada Iya. nenun ya? Iya, Sepanjang karena- hari ya? Ya, karena cewek Baduy luar itu hampir kayak wajib lah gitu, kayak nenun. Yang nggak bisa harus belajar. Iya, iya, Ya, iya. kayak Jadi siapapun kalau perempuan di Baduy ini tuh wajib bisa Iya. nenun. betul. Kayak misalnya Andri, Hmm, ini pakaiannya katanya emang harus pakaian yang dibuat langsung sendiri. betul. Gitu Jahitan ya? tangan. Harus jahitan Iya. tangan Andri. Jadi nggak boleh pakai pakaian yang dibuat sama pabrik Iya, di luar. Nggak boleh. Hmm. Dan kainnya juga dari katun namanya. Kayak naik kendaraan, kalau Baduy Dalam kan nggak boleh. Nah, terus paling kalau misalkan jalan ke Jakarta juga paling jalan kaki aja. Jalan kaki ya? Iya. Jadi memang nggak boleh sama sekali pakai Sama kendaraan? sekali nggak boleh. Iya. Ya. Ini kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan ke ada jembatan, Oke. terus ada lumbung padi, lihat-lihat kita. Yuk kita langsung sana. Siap. Jadi kalau Henry udah terbiasa sekali ya Iya. pakai jalan tuh nggak pakai alas Iya, kaki. udah biasa. Nanti aku mau lihat ya. Dari kecil. Dari kecil Iya, memang kayak gitu ya. iya, rata-rata. Wah, ini dia nih pemirsa, jembatan dan sungai di kampung Gajebo yang cukup ikonik. Kalau udah sampai sini nih, Ini padi. jadi tempat favorit bagi wisatawan untuk menikmati suasana alam Baduy yang indah dan asri. Ini orang Baduy, gitu. Ya, Jadi kalau padi itu bisa disimpan sampai berapa lama biasanya? seumur hidup. Padi itu bisa Iya. disimpan sampai Iya, seumur hidup dia ya? Iya, seumur hidup. Tapi di sini naruhnya gitu, Iya, aman. iya, iya. Sengaja jauh dari kampung karena kalau misalnya kampung itu kebakar, jadi ininya ikut kebakar gitu. Jadi sengaja jauh dari kampung gitu. Jadi walaupun ada bencana itu tapi sumber pangan tetap terjaga di Iya. sini gitu ya? Iya. Wah, sampai sebegitunya ya Iya. dipikirin sama masyarakat Baduy di sini. Keren. Iya. Dari lumbung padi, kita lanjut berkeliling kampung. Saya melihat kehidupan sehari-hari masyarakat di sini berlangsung dalam ritme yang tenang dan teratur. Nah, ini kita udah hampir sampai di atas nih pemirsa. Dan dari sini kita bisa langsung melihat pemukiman masyarakat desa tempat kita nginep ya. Namanya desa Kampung Gajebo. Dan ini dia view-nya pemirsa. Perjalanan ini bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi juga tentang kembali ke akar, memahami makna sederhana dalam kehidupan yang damai. Hidup yang selaras dengan alam. Ini adalah kekayaan yang tak ternilai, kearifan lokal yang patut kita lestarikan. Terima kasih telah menemani saya dalam petualangan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.